Masuk dalamnya teman-teman sekalian adalah pelipat gandaan pahala di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini puncak pelipat gandaan pahala. Karena Allah mengatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan teman-teman sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya begini, kata ulama hadis, kalau seandainya ada orang yang sempat mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan subhanallah 1000 bulan, atau subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Baca Quran sama dengan 1000 bulan, sedekah sama dengan 1000 bulan, buka puasain orang dan seterusnya. Semuanya itu kita bisa dapatkan berlipat-lipat ganda hanya karena masalah Lailatul Qadar. Masuk dalamnya teman-teman sekalian adalah pelipat gandaan pahala di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini puncak pelipat gandaan pahala. Karena Allah mengatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan teman-teman sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya begini, kata ulama hadis, kalau seandainya ada orang yang sempat mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan subhanallah 1000 bulan, atau subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Baca Quran sama dengan 1000 bulan, sedekah sama dengan 1000 bulan, buka puasain orang dan seterusnya. Semuanya itu kita bisa dapatkan berlipat-lipat ganda hanya karena masalah Lailatul Qadar. Allah juga menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Lailatul Qadar disebutkan dengan Laila Mubarakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Al-ayat. Jadi kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, barang siapa yang mendirikan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan harapkan pahalanya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis Bukhari yang lain berbunyi, kejarlah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, dari 10 malam terakhir ganjil di bulan Ramadan. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita pindah ke poin yang ke-12, mengatur waktu. Ini saya ringkaskan beberapa poinnya karena memang sudah, ini adalah upaya saya untuk menambah dan memberikan informasi. Mengatur waktu teman-teman sekalian, orang kalau Ramadan sudah terbiasa, seperti misal antum bangun sahur, kita bangun sahur misalnya, sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, umumnya kalau jemaah saya di Jakarta, Bapak Ibu kalau sahur biasanya jam berapa? Umumnya orang jawab sejam sebelum subuh, maksimal 2 jam sebelum subuh. Kalau ibu-ibu biasa masak 2 jam, anggap sejam lah. Sadarkah kita kalau 1 jam sebelum subuh itu adalah sepertiga malam? Itulah waktu di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Yang dalam kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Dalam riwayat Imam Ahmad, ke dasar, ke tempat yang paling terendah di bumi. Lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta ampun, saya ampuni, adakah yang meminta tolong, saya tolong, adakah yang punya hajat, saya penuhi. Jadi kita sebenarnya selama sebulan diatur, dilatih untuk mengatur waktu, terbiasa bangun sholat malam tuh. Karena memang itu luar biasa ya. Kita sudah disuruh bangun sahur. Dan kata Nabi SAW, sahurlah, karena pada sahur itu berkah. Berkah di sini kata ulama hadis karena orang makan pada waktu Allah turun ke langit bumi. Ini juga berkah sendiri waktunya. Dan ini pengaturan waktu. Sama halnya juga pengaturan ya, waktu di sini dalam arti kata pengaturan waktu sholat, pengaturan waktu puasa, pengaturan baca Al-Quran. Jadi kita jadi nanti akhirnya terbiasa mengatur sebuah program waktu itu. Yang ke-13 teman-teman, meredam syahwat kecuali pada yang halal. Karena memang kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengingatkan sekali orang yang puasa. Di antaranya misal hadis tadi yang sudah masyhur, tapi saya sebutkan riwayat Imam Malik. Kalau tadi saya sebutkan riwayat Bukhari Muslim di awal pertemuan. Kata Nabi SAW riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad sahih, demi zat yang ubun-ubun Muhammad dalam genggamannya, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Allah berfirman, ia meninggalkan syahwatnya, makanannya juga minumannya karena aku. Maka ketahuilah, puasa hanya untukku dan aku membalasnya langsung. Setiap amal kebaikan akan aku balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena itu milikku dan aku akan membalasnya langsung. Ada saksi bahasan kita menahan syahwat di sini. Dia menahan syahwatnya, makanan minuman karena aku.
Kemudian juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan oleh Hakim, yang dinamakan puasa itu, kata Nabi SAW, bukanlah hanya dengan meninggalkan makan juga minum, namun puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan keji dan sia-sia. Maksudnya syahwatnya. Bila seseorang mengajaknya bertengkar sementara ia puasa, maka dia semestinya berkata, aku sedang puasa dan aku tidak mau bertengkar. Hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, bila engkau memiliki 4 hal, maka tidak usah kau peduli apapun yang luput darimu dari urusan dunia ini. Yang pertama, kejujuran dalam berucap. Yang kedua, menjaga amanah. Yang ketiga, makan secukupnya. Dan yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Maksudnya ada di sini masalah syahwat itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, adalah yang ke-14, meredam emosi. Kenapa emosi kita sendirikan? Kenapa nggak dimasukin ke syahwat teman-teman sekalian? Karena emosi ini marah, ada yang positif, ada yang negatif ya. Orang kalau marah karena pelanggaran agama dilanggar, maka itu positif. Karena dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kalau hak beliau yang dicoreng, tapi beliau akan marah kalau haknya Allah yang dicoreng. Tapi yang kita ingin ditiberatkan adalah peredaman emosi yang sifatnya negatif. Ada orang subhanallah di mana-mana emosi, apa saja emosi. Istrinya terlambat bawa minum marah, anaknya sedikit jatuhin barang marah, apa saja. Mungkin sendalnya nggak tahu taruh mana sudah emosi. Ini penyakit teman-teman sekalian. Sampai seorang anak muda dalam hadis Bukhari bertanya, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Wasiat ini artinya yang paling baik saya bisa pegang sebagai pola hidup saya. Kata Nabi, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah? Jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah? Jangan kau emosi. Tetap itu diingatkan. Baik, kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, sadarilah puasa itu tameng dari api neraka, dan janganlah seseorang yang berpuasa mengucapkan kata-kata keji, dan jangan lakukan kebodohan. Bila ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencaci makinya, sudah jelas-jelas kita dicaci maki, dipancing emosi, jangan bertengkar. Segeralah ia menjawab, aku sedang puasa, aku sedang puasa, 2 kali. Berarti puasa ini sebenarnya adalah peredaman terhadap emosi, dan ini penyakit yang berbahaya. Emosi ini banyak mendatangkan penyakit teman-teman sekalian, penyakit darah tinggi, penyakit stroke, ya. Penyakit-penyakit yang berat itu disebabkan justru karena emosi, dan puasa meredam itu. Yang ke-15 teman-teman sekalian adalah melahirkan kepedulian sesama. Tentu kita tahu yang di Ramadan yang masyhur adalah ada zakat fitrah, yang kita keluarkan beras di akhir malam di malam Lebaran dan sebelum sholat Idul Fitri. Kata Nabi SAW, ya, Allah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat fitrah, dan yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dia adalah zakat fitrah, dan dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri dia adalah sedekah umum, disuruh keluarkan. Dan fitrah ini teman-teman adalah makanan pokok. Jadi sebenarnya tidak boleh duit nih ya, saya nggak tahu apa dalilnya mengalihkan ke duit nih. Duit adalah zakat mal lain, zakat fitrah makanan pokok. Kayak kita beras, negara yang biasa gandum ya gandum, roti misalnya gitu kan. Ini dikeluarkan memang zakat fitrah. Kalau seseorang bayar ke masjid atau ke lembaga duit, nanti dia berikan makanan pokok, nggak masalah. Tapi kalau duit nilainya 2,5 kilo beras atau 3,5 liter adalah misalnya 20.000 rupiah, udah saya kasih duit aja karena mungkin dia lebih perlu, nggak bisa. Itu sedekah. Zakat fitrah harus itu, ikuti syaratnya. Syaratnya berlaku di sini, zakat fitrah. Dan ini teman-teman sekalian adalah peduli kepada sesama. Sama tadi buka puasain orang, gitu kan? Sampai ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seorang mukmin yang memberikan makan saudaranya mukmin yang lain sedang lapar, kecuali Allah akan memberikan dia makan dari buah-buah surga. Dan tidak ada seorang mukmin memberikan minum saudaranya mukmin yang lain yang sedang dahaga, kecuali Allah akan memberikan dia minuman dari rahiqil maktum, minuman yang termewah dan teristimewa di surga. Termewah dan teristimewa di surga adalah rahiqil maktum. Itu akan dikasih teman-teman sekalian. Kemudian mengatur, ini yang ke-16, mengatur pola hidup sehat, dan ini yang terakhir, makanan dan minuman. Karena kita dianjurkan teman-teman sekalian di bulan Ramadan untuk makan, misal contoh pola makan ya, kata Nabi SAW ya, manusia dalam keadaan baik, maksudnya sehat terus, selama mereka menerlambatkan sahur apa? Makan kan? Menerlambatkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Berarti ada pengaturan pola makan di sini.
Makin dekat dengan azan subuh, makin afdal kita makan. Bahkan hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya 2 orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Jangan salah. Dan hadis tadi kita disuruh terlambatkan. Dan juga pada saat buka puasa, kata Nabi SAW, dan manusia baik kalau mereka segera buka puasa. Kalau mau berdoa jauh sebelum azan. Karena kalau azan tugas kita ambil kurma, walaupun haus ambil kurma terlebih dahulu. Makan kurma tersebut dengan baca doa yang sudah masyhur. Dhahaba adh-dhama' wa ibtalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, gitu kan? Dan juga seluruh urat-urat sudah basah dan sudah dicatatkan pahala dengan izin Allah. Lalu kita makan bismillah kurma tersebut. Sunnah Nabi SAW makan kurma, sebutir, 3 butir, yang penting ganjil. 1, 3, 5 kurma, kemudian minum segelas air. Habis itu sholat maghrib dulu. Supaya pencernaan kita tidak kaget. Sholat berjamaah juga tidak hilang. Ada orang subhanallah kayak balas dendam nih. Mau buka puasa beli merah, beli biru, beli hijau, tidak dimakan semuanya. Untuk apa ini? Gitu kan? Jadi tidak ada manfaat daripada puasa nanti kalau kita juga akhirnya lampiasin makan macam-macam. Akhirnya malas sholat maghrib, malas sholat tarawih, ngantuk. Coba dipraktikin, jalankan sunnah Nabi SAW. Para sahabat itu menjalankan sunnah Nabi, mereka makan 3 butir kurma, minum air, kemudian mereka pergi ke masjid sholat. Habis itu pulang baru makan. Jadi dapat semua fadilahnya, gitu kan? Bisa tenang makan, jeda, spare waktu antara maghrib isya bisa kita pakai memang untuk makan, kan gitu. Kita juga masih bisa ke kamar mandi, tapi kalau antara azan iqamah ini pendek sekali kalau maghrib. Jangan ketinggalan teman-teman. Masa gara-gara makan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam? Kan sayang sekali. Sementara itu ada fadilah sendiri. Beda ya, orang Allahu Akbar belakang imam sudah catat sama malaikat tuh. Dengan orang datang sudah waladhdallin, beda. Dia kehilangan iftitah yang datang waladhdallin dan kehilangan 6 ayat Al-Fatihah. Setiap huruf 10 pahala. Gerakan dan bacaan dalam sholat semuanya pahala. Jangan ketinggalan ini, gitu kan? Jadi atur itu. Ini pengaturan pola makan, gitu kan? Segera buka puasa tapi takjil, ya. Sedikit saja kemudian nanti baru makan, gitu kan?